Oke, kita lanjut ya. Untuk verb ordinary atau ordinary verb. Ordinary verb tadi itu adalah verb asli atau verb utama. Nah, verb utama itu ada dua, transitif sama intransitif. Transitif itu butuh objek verbnya, kata kerjanya. Kalau yang intransitif tidak butuh objek. Yang pertama ada transitif, verb transitif ya. Itu artinya transitif butuh objek, verbnya butuh objek. Kalau dalam kamus nih ya, kamus Oxford itu tandanya kalau dia verbnya butuh objek, nanti tandanya di kamus ya, misalnya kayak bring, bring itu membawa. Nah, nanti tandanya setelah bring ada kayak gini, buka kurung tutup kurung, tandanya V sama T kecil, berarti adalah verb transitif atau verbnya itu butuh objek ya, gitu. Nah, verb transitif itu ada dua, monotransitif sama ditransitif. Kalau monotransitif, namanya mono itu kan satu ya, jadi nanti objeknya itu butuhnya satu objek saja. Tapi kalau ditransitif itu nanti butuh dua objek. Oke, monotransitif di sini butuh satu objek. Rumusnya ada subjek, verb sama objek. Nah, verbnya transitif ya, butuh satu objek aja. Sini objeknya satu. Misalnya I eat rice, saya makan nasi. Nah, di sini I itu subjek, it itu verb. Verbnya verb transitif, VT. Transitif yang mono, butuh satu objek ya. Nah, di sini ada rice, nasi, dia sebagai objek. Objeknya satu. Nah, itu yang butuh satu objek. Terus yang ditransitif itu butuh dua objek. Nah, untuk verb ditransitif itu ada beberapa verb yang tertentu yang butuh dua objek seperti ini. Ask, meminta, itu butuh dua objek. Bring, membawa. Make, membuat. Lend, meminjami. Take, itu membawa. Sama sing, menyanyi, dan lain-lain. Nah, verb ini butuh dua objek. Jadi verb-verb tertentu aja ya, butuh dua objek. Nah, di sini rumusnya ada subjek, verb. Nah, di sini verbnya transitif ya. FT, DO. DO itu di sini direct object, objek langsung. To atau for ditambah IO. IO itu adalah indirect object atau objek tidak langsung. Aduh, gimana itu? Ya, nanti di contohnya diterangkan. Terus atau bisa, kalau ini kan pakai to sama for. Kalau langsung bisa verb, subjek tambah verb ditambah indirect object, objek tidak langsung, langsung direct object. Jadi kalau yang setelah verb itu indirect object, objek tidak langsung, itu langsung direct object. Cuma kalau pertama direct object, objek langsung, itu pakai to atau for, pembatas antara dua objeknya. Kita langsung ke contohnya. Udah pusing kan mumble dos? Oke. Di sini yang pertama, I lend money for you. Saya meminjami uang untuk kamu. Ya. Di sini pertama, lend itu meminjami. Ini verb transitif. Objeknya ada dua ya. Money, uang, sama kamu. Nah, kalau meminjami itu apa sih? Meminjami kan yang dipinjami, kalau saya meminjami berarti uang. Jadi uang itu sebagai objek langsung, objek yang utama, pertama. Terus untukmu itu objek kedua. Jadi minjami uang dulu, baru kamu. Kalau kayak gitu, nanti pemisahnya ada ini. To atau for. Bisa to atau for. Jadi kalau yang pertama itu objek utama, jadi pemisahnya adalah to.
for atau for. Jadi bisa I lend money for you atau to you, ya. Terus yang kedua, kalau dibalik, kalau ini money ini direct object, do sama you indirect object, objek langsung. I lend you money. Nah, ini nggak usah pakai to sama for. Ini verb, you sama for, money ini adalah dua objek. You itu sebagai indirect object, money direct object. Nah, nggak usah bingung, ini cuma teorinya aja. Nanti kalau speaking enak. I lend money for you, I lend you money. Nah, gitu. Cuma ini dalam pembelajarannya aja. Pusing nggak pusing ya. Kalau di speaking langsung prakteknya itu enak, lebih enak. Intinya begitu. Oke, kita lanjut yang kedua nanti intransitive verb. Oke, kita lanjut. Kita bahas yang verb ordinary yang kedua, yaitu verb intransitif atau intransitive verb. Verb intransitif itu adalah verb yang tidak membutuhkan objek. Jadi ketika susunan kalimatnya subjek sama verb atau subjek predikat itu sudah nggak butuh objek lagi. Maknanya tidak jelas. Oke, kalau di kamus nanti verb intransitif itu lambangnya V sama I. Misalnya ada kata run, run itu berlari. Nanti run itu masuknya intransitif verb kan. Nah, nanti di kamus setelah run itu ada buka kurung, ada V sama I kecil. Ini namanya verb intransitif atau verb yang tidak membutuhkan objek. Itu kalau di kamus kayak gini. FVI, VI. Verb intransitif itu dibagi dua, complete predication sama incomplete predication. Membingungkan kan? Complete predication itu maknanya predikatnya atau kata kerjanya udah jelas. Ketika subjek sama verb aja maknanya udah jelas. Di sini rumusnya ada subjek sama verb. Contohnya I swim. I ini sebagai subjek, swim itu sebagai verb. Verb apa? Verb intransitif yang nggak butuh objek. Ketika saya bilang I swim, saya berenang, itu maknanya udah lengkap, complete. Jadi boleh. Verbnya udah lengkap, nggak perlu penjelas lagi. Mau berenang di mana ya terserah. Terus kalau incomplete predication itu verbnya nggak jelas, jadi butuh tambahan penjelasan lain di belakangnya, tapi bukan objek ya. Jadi sini misalnya subjek, kalau incomplete ya, ketika susunannya kalimat subjek sama verb, nah ini maknanya belum lengkap. Jadi butuh sesuatu tambahan, tapi bukan objek. Ya, apa isinya? Isinya bisa adjektif, kata sifat, kata benda maupun verb kata keterangan. Nah, misalnya di sini rumusnya subjek linking verb plus subjective complement. Panas ya kalau belajar grammar itu ya. Subjek, kan? Linking verb. Linking verb itu apa sih? Apalagi linking verb. Jadi ada yang namanya linking verb. Linking verb itu adalah di sini ya, verb yang berfungsi menghubungkan antara subjek sama subjective complement. Linking verb ini berfungsi untuk menghubungkan subjek ini, subjek sama subjective complement yang ini. Jadi ketika subjek sama verb aja, linking verb itu maknanya masih belum jelas, masih rancu. Jadi butuh subjective complement atau pelengkap dari makna untuk menjelaskan, melengkapi subjeknya. Isinya tadi adjektif, noun, kata benda ataupun kata keterangan, adverb. Kita langsung ke contohnya aja. They are busy. Mereka sibuk. Nah, di sini they kan subjek ya, subjek. Are ini masuknya linking verb. Busy ini adjektif. Nah, yang dinamakan nggak lengkap, misalnya gini. They are. Kalau they are aja, itu maknanya belum lengkap kan, masih rancu. Tapi ketika kamu bilang tambah busy kata sifat, makna jadi mereka sibuk. Terus yang kedua ada you look tired.
kamu nampak capek. Nah, di sini ada you, subjek, di sini ada verb atau linking verb. Nah, misalnya kayak gini, subjek sama verb ini namanya verbnya di sini linking verb. Ketika kamu bilang you look, kamu nampak, itu belum jelas, belum lengkap maknanya. Jadi look-nya atau verbnya butuh penjelas lain, tambahan penjelasan lagi ya. Terus kamu bilang tambah adjektif di sini tired. Nah, di sini baru maknanya jelas. Kamu nampak capek. Nah, intinya gitu ya, linking verb. Untuk pembahasan linking verb nanti di video lain biar lebih jelas. Jadi ada beberapa verb linking verb khusus, nggak banyak, yang digunakan untuk ini. Ya kayak look, seem, dan lain-lain. Oke, ini aja verb ordinary verb. Udah keringetan. Oh my god, panas. Ya. Semoga bermanfaat.